Di tengah bisingnya dunia dan cepatnya waktu berjalan, kamu selalu berhak untuk berhenti sejenak. Selamat datang di ruang tenangmu. Tentang hidup yang tidak pernah benar-benar berhenti. Pernahkah kita bertanya, mengapa air selalu menemukan jalan pulangnya? Ia tidak memiliki peta, tidak memiliki kaki, tidak memiliki tangan untuk menyingkirkan batu. Namun, ketika hujan jatuh dari langit, air akan terus bergerak, perlahan, diam-diam, kadang terlihat, kadang menghilang di dalam tanah. Kadang berubah menjadi kabut, kadang menjadi sungai, dan pada akhirnya ia kembali menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar daripada dirinya sendiri. Mungkin manusia juga seperti itu. Kita hanya sering lupa. Kita terlalu sibuk menentukan kemana hidup harus pergi, hingga lupa bahwa sebagian perjalanan memang tidak pernah bisa kita kendalikan. Orang Jawa memiliki sebuah ungkapan sederhana, banyu mili. Air yang mengalir, dua kata yang tampaknya biasa. Tetapi jika kita berhenti cukup lama untuk mendengarkannya, ada sesuatu yang bergerak di dalamnya, tentang kehidupan, tentang perubahan, tentang kehilangan, tentang menerima, dan mungkin tentang bagaimana seharusnya manusia menjalani hidup. Di sebuah desa pada suatu pagi yang masih diselimuti kabut, seorang anak kecil berjalan bersama kakeknya menuju sawah. Hujan turun semalaman, jalan tanah menjadi basah. Di beberapa tempat air menggenang, di tempat lain air mengalir kecil di sepanjang parit. Anak itu berhenti. Ia melihat sebuah ranting jatuh melintang di atas aliran air. Air dari atas terus datang, tetapi ranting itu menahannya. "Kek," katanya, "airnya tidak bisa lewat." Sang kakek berhenti. Ia tidak langsung menjawab. Ia mengambil sepotong kayu kecil, lalu mengangkat ranting yang menghalangi aliran itu. Air kembali bergerak. Anak itu tersenyum. "Kakek membantu air." Kakeknya tertawa pelan. Bukan. Air tidak membutuhkan bantuan kita." Ia menunjuk aliran kecil di depan mereka. Kita hanya membuka jalan yang sempat tertutup. Mereka berjalan lagi. Beberapa langkah kemudian, anak itu bertanya, "Kalau jalannya tertutup lagi?" Kakek menjawab, "Ya dibuka lagi." Kalau tidak bisa dibuka, kakek itu terdiam cukup lama, lalu berkata, "Air akan mencari jalan lain." Mungkin ada sesuatu yang sangat sederhana dalam percakapan itu. Sesuatu yang baru kita pahami setelah hidup membawa kita melewati cukup banyak kehilangan. Karena manusia sering mengira bahwa ketika jalan yang kita pilih tertutup, berarti perjalanan telah berakhir. Padahal mungkin yang berakhir hanyalah satu arah, bukan perjalanan kita. Dalam bahasa Jawa, banyu berarti air, sedangkan mili berarti mengalir. Secara sederhana, banyu mili adalah air yang bergerak secara alamiah. Dalam beberapa konteks budaya Jawa, gambaran air mengalir juga digunakan untuk melukiskan sesuatu yang datang dan pergi terus-menerus. Bahkan, dalam kehidupan sosial, tamu yang datang silih berganti dalam sebuah hajatan dapat digambarkan seperti air yang mengalir. Tetapi, mungkin justru disitulah kedalamannya. Air tidak pernah tinggal dalam satu bentuk. Ia berubah.
Dan perubahan adalah salah satu kenyataan paling tua dalam kehidupan. Kita lahir sebagai anak, kemudian menjadi dewasa, menjadi seorang yang bekerja, mencintai, membangun keluarga, kehilangan orang yang kita sayangi, mendapatkan sesuatu, kemudian kehilangan sesuatu yang lain. Tempat tinggal berubah, teman berubah, pekerjaan berubah, tubuh berubah, cara kita melihat dunia pun berubah. Tidak ada yang benar-benar diam. Bahkan ketika kita merasa hidup sedang berhenti, sebenarnya waktu tetap berjalan, seperti air, ia terus milih. Namun, ada satu hal yang menarik dari air. Air tidak terburu-buru. Air mengalir tanpa panik. Ia tidak merasa harus sampai lebih cepat daripada air di sebelahnya. Ia tidak membandingkan kecepatan dengan sungai lain. Ia hanya bergerak sesuai keadaan. Ketika menemukan lembah, ia turun. Ketika menemukan batu, ia berbelok. Ketika menemukan celah, ia masuk. Dan ketika tidak menemukan jalan, ia menunggu. Barangkali disinilah manusia modern sering kehilangan keseimbangannya. Kita hidup dalam dunia yang membuat segala sesuatu terasa seperti perlombaan. Usia 25 harus sudah berhasil. Usia 30 harus punya rumah, harus punya kendaraan, harus punya jabatan, harus menikah, harus memiliki sesuatu yang bisa diperlihatkan. Dan ketika melihat orang lain berjalan lebih cepat, kita mulai bertanya, mengapa hidupku tidak seperti mereka ya? Padahal kita sedang membandingkan sungai kita dengan sungai orang lain. Kita lupa bahwa setiap sungai memiliki sumber yang berbeda. Ada yang lahir dari gunung, ada yang muncul dari mata air kecil, ada yang mengalir lewat batu-batu tajam, ada yang melewati tanah subur, ada pula yang harus melewati tempat-tempat kering sebelum akhirnya menemukan laut. Mungkin hidup memang tidak pernah meminta kita menjadi sungai yang paling cepat. Mungkin yang lebih penting adalah tetap menjadi air yang tidak kehilangan sifatnya. Tetap bergerak, tetap jernih sebisanya, dan tetap memberi kehidupan sepanjang perjalanannya. Air memiliki sifat yang aneh. Ia lembut, tetapi mampu mengkikis batu. Ia tidak keras, namun jika diberi waktu, ia mampu mengubah bentuk dunia. Begitu pula manusia. Tidak semua perubahan besar lahir dari kekuatan yang keras. Ada perubahan yang lahir dari kesabaran. Dari seseorang yang setiap hari tetap bekerja meski tidak ada yang melihat. Dari seorang ibu yang terus merawat rumah meski pekerjaannya jarang disebut. Dari seorang ayah yang pulang malam demi memastikan keluarganya tetap makan. Dari seseorang anak yang diam-diam merawat orang tuanya. Dari seseorang yang memilih tidak membalas perkataan kasar. Meskipun ia mampu, hal-hal seperti itu jarang menjadi berita. Tidak masuk ke dalam media sosial. Tidak mendapat tepuk tangan. Namun seperti air yang mengalir di bawah tanah. Ia tetap menghidupkan sesuatu. Dalam beberapa penafsiran tentang Banyu Mili, air juga dilihat sebagai gambaran kerendahan hati, karena air mengalir menuju tempat yang lebih rendah. Ia tidak sibuk mempertahankan posisi di tempat tinggi. Ia justru turun dan mengisi ruang-ruang yang membutuhkan. Ini menarik, karena dunia modern sering mengajarkan arah yang sebaliknya. Kita ingin naik jabatan, naik penghasilan, naik status, naik pengaruh, dan tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi mungkin pertanyaannya bukan tentang seberapa tinggi kita bisa naik, melainkan ketika kita sudah berada di atas, apakah kita masih bersedia mengalir ke bawah? Apakah keberhasilan kita membuat hidup orang lain sedikit lebih ringan? Apakah pengetahuan yang kita miliki membuat orang lain merasa lebih berdaya? Apakah jabatan yang kita pegang membuat orang di bawah kita merasa aman? Karena air
yang berada di tempat tinggi tidak menjadi lebih berguna hanya karena ia tinggi. Ia menjadi berguna ketika ia mengalir. Dan mungkin inilah yang membuat Banyu Mili begitu relevan dengan zaman sekarang. Kita memiliki begitu banyak cara untuk melihat, tetapi semakin mudah manusia terlihat, semakin sulit manusia merasa cukup. Satu foto, satu pencapaian, satu komentar, satu jumlah pengikut, dan satu angka di rekening. Kemudian kita melihat orang lain, dan lagi, tanpa sadar, hidup kita berubah menjadi layar yang terus diperbaharui. Kita mulai mengejar sesuatu yang bahkan tidak kita tahu kapan cukupnya. Seperti seseorang yang berlari mengejar bayangannya sendiri. Semakin cepat berlari, semakin jauh bayangan itu bergerak. Banyu Mili mengajarkan sesuatu yang berbeda. Air tidak mempertahankan bentuknya. Ia tidak berkata, "Aku harus tetap menjadi sungai." Ketika panas datang, ia menguap. Ketika udara dingin, ia menjadi embun. Ketika awan telah penuh, ia kembali menjadi hujan. Bukan berarti air kehilangan dirinya. Ia hanya berubah bentuk. Mungkin kita pun demikian. Ada masa ketika kita harus bekerja keras, ada masa ketika kita harus berhenti, ada masa untuk membangun, ada masa untuk melepaskan, ada masa ketika kita menjadi tempat orang lain bersandar. Dan ada masa ketika kita sendiri membutuhkan seseorang untuk menolong kita berdiri. Itu bukan kegagalan, itu hanya kehidupan yang sedang milih. Gunung pun mengajarkan hal yang sama. Dari kejauhan, gunung terlihat diam. Tetapi air yang turun dari tubuhnya membawa kehidupan ke tempat-tempat yang jauh. Sawah tumbuh, pohon hidup, hewan mendapatkan minum, manusia membangun rumah. Satu tetes air mungkin tampak tidak berarti. Tetapi ketika ribuan tetes berkumpul, lahirlah sungai. Begitu pula tindakan kecil dalam kehidupan. Satu kata yang lembut, satu kesempatan yang diberikan, satu maaf, satu kunjungan kepada orang tua, satu pesan kepada teman lama, satu keputusan untuk tidak menyakiti seseorang ketika kita sebenarnya bisa. Kita sering menunggu melakukan sesuatu yang besar, padahal kehidupan sering berubah melalui hal-hal kecil yang dilakukan berulang-ulang. Seperti air, setetes, kemudian setetes lagi, kemudian setetes lagi, sampai akhirnya menjadi sebuah aliran. Namun air juga mengajarkan kita tentang kehilangan. Tidak ada air yang bisa kita genggam selamanya. Coba genggam air dengan tangan. Semakin kuat kita menggenggam, semakin cepat ia keluar melalui sela-sela jari. Bukankah banyak hal dalam hidup bekerja dengan cara yang sama? Orang yang kita cintai, masa muda, anak-anak yang perlahan tumbuh dewasa, orang tua yang suatu hari menjadi semakin tua, teman-teman yang dahulu setiap hari bersama kita, kemudian memiliki jalan masing-masing. Kita sering mengira bahwa mencintai berarti memiliki, padahal mungkin mencintai juga berarti memahami bahwa segala sesuatu memiliki waktunya sendiri. Air yang kita lihat pagi ini mungkin besok sudah berada jauh di tempat lain, tetapi bukan berarti ia hilang. Ia hanya berpindah. Ada kehilangan yang membuat kita bertanya, mengapa harus terjadi? Dan mungkin tidak semua kehilangan menjadi jawaban. Ada sungai yang mengering, ada pohon yang tumbang, ada rumah yang akhirnya kosong, ada kursi yang tidak lagi diduduki seseorang, ada nama yang perlahan hanya tersisa dalam ingatan. Kita tidak selalu bisa mengubah semua itu, tetapi kita bisa memilih apa yang kita bawa setelahnya. Air tidak membawa batu yang menghalangi sebagai dendam.
ia hanya melewati, kemudian terus mengalir. Mungkin manusia juga perlu belajar melepaskan sesuatu yang sudah selesai. Bukan karena dia tidak peduli, tetapi karena hidup membutuhkan ruang untuk bergerak kembali. Dan suatu hari kita mungkin akan sampai pada usia ketika pertanyaan kita berubah. Dulu kita bertanya, berapa banyak yang sudah kita dapatkan? Kemudian perlahan berubah menjadi berapa banyak yang sudah aku berikan. Dulu kita bertanya, seberapa jauh aku sudah pergi. Kemudian berubah menjadi siapa yang lebih baik karena pernah berjalan bersamaku. Dan mungkin akhirnya kita tidak lagi terlalu peduli apakah nama kita diingat. Karena kita sadar, air tidak pernah meminta pohon mengingat dari mana hujan datang. Ia hanya menghidupkannya, kemudian pergi. Barangkali hidup memang seperti itu. Kita datang, mengalir, singgah sebentar, memberi sesuatu, menerima sesuatu, meninggalkan sesuatu, kemudian melanjutkan perjalanan. Tidak ada yang benar-benar menjadi milik kita selamanya. Bahkan tubuh yang kita sebut aku pun suatu hari akan kembali kepada tanah. Maka mungkin yang tersisa bukanlah apa yang kita miliki, tetapi jejak dari apa yang pernah kita alirkan, kebaikan yang pernah kita berikan, waktu yang pernah kita luangkan, tangan yang pernah kita ulurkan, dan mungkin juga ketenangan yang pernah kita tinggalkan di hati seseorang. Di sebuah sore, anak kecil tadi kembali berjalan bersama kakeknya. Mereka melewati sungai yang sama. Airnya masih mengalir. Tetapi kali ini anak itu tidak bertanya kemana air pergi. Ia hanya duduk di tepi sungai, memasukkan tangannya ke dalam air, kemudian berkata, "Kek, ya, kalau air terus pergi, apakah air tidak pernah pulang?" Sang kakek tersenyum. Ia memandang langit. Awan mulai berkumpul di atas gunung. Air tidak pernah benar-benar pergi. Anak itu menatapnya. Kadang ia hanya pergi dengan cara yang belum bisa kita mengerti. Mungkin kita juga begitu. Kita mengira hidup sedang membawa kita menjauh. Padahal mungkin ia sedang membawa kita menuju bentuk diri yang belum kita kenal. Kita mengira sebuah pintu tertutup, padahal mungkin kita sedang diarahkan ke jalan lain. Kita mengira kehilangan adalah akhir, padahal mungkin sebagian dari kehilangan hanyalah perubahan bentuk. Seperti hujan, air meninggalkan langit untuk menyentuh bumi. Kemudian kembali lagi, bukan sebagai hujan, tetapi sebagai uap, sebagai awan, sebagai embun, sebagai sungai, sebagai kehidupan. Begitulah banyu milik. Bukan tentang hidup yang selalu mudah, bukan tentang rezeki yang selalu deras, bukan pula tentang menerima segala sesuatu tanpa berusaha. Air tetap membutuhkan kemiringan untuk mengalir. Sungai tetap membutuhkan sumber, dan manusia tetap membutuhkan ikhtiar. Tetapi setelah melakukan apa yang mampu dilakukan, ada satu bagian yang harus kita serahkan kepada kehidupan. Kapan kita maju? Kapan kita berhenti? Kapan harus berbelok? Kapan harus melepaskan? Dan kapan harus percaya bahwa jalan yang belum terlihat bukan berarti tidak ada. Malam mulai turun. Suara sungai terdengar semakin pelan. Di atasnya, langit berubah menjadi gelap. Tidak ada yang benar-benar berubah. Air tetap milih. Angin tetap bergerak. Pohon tetap berdiri. Dan waktu tetap berjalan. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk mencari cara agar hidup berhenti berubah. Padahal barangkali kedamaian bukan ditemukan ketika kehidupan akhirnya berjalan sesuai keinginan kita.
Kedamaian mungkin datang ketika kita mulai memahami bagaimana cara berjalan bersama perubahan. Tidak melawannya terus-menerus, tidak pula menyerah kepadanya, tetapi mengalir seperti air, tetap memiliki arah, namun tidak kehilangan keluasan. Tetap bergerak, namun tidak terburu-buru. Tetap rendah, namun tidak kehilangan nilai. Dan tetap memberi, meskipun tidak selalu diketahui siapa yang menerima. Karena pada akhirnya, kita semua hanyalah air dalam perjalanan panjang. Hari ini berada di suatu tempat, besok mungkin di tempat lain. Suatu saat menjadi hujan, suatu saat menjadi sungai, suatu saat menghilang dari pandangan. Namun, perjalanan itu tidak pernah benar-benar berhenti. Dan ketika suatu hari kita menoleh ke belakang, mungkin yang paling penting bukanlah seberapa deras kita pernah mengalir. Bukan seberapa jauh kita harus pergi. Melainkan di sepanjang perjalanan itu, kehidupan siapa yang sempat kita hidupkan. Dan ketika hidup akhirnya meminta kita melepaskan apa yang selama ini kita genggam erat, akankah kita tetap memaksa untuk tinggal? Atau sekedar kita belajar menjadi banyu mili?